Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada materi kali ini, kita akan mempelajari tentang tampilan dan analisis 3D pada batas das. Pertama-tama, kita akan bahas analisis das terlebih dahulu. Analisis das bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh batasan das yang akan digunakan dalam suatu analisis. Maka dari itu, diperlukan adanya suatu batasan dalam analisis das. Pertama-tama, kita masukkan bahannya terlebih dahulu, yaitu menggunakan peta DEM. Setelah bahannya sudah terinput, maka kita lanjutkan dengan fill yang dilakukan untuk mengoreksi ketinggian-ketinggian yang tidak wajar dalam peta DEM. Caranya, masuk ke Arch Toolbox, kemudian pilih Spatial Analysis, lalu pilih hidrologi, dan pilih fill. Untuk input rasternya, dimasukkan peta DEM yang akan kita analisis, kemudian outputnya dapat disesuaikan dengan folder penyimpanannya. Jangan lupa dalam pemberian nama, ditambahkan ekstensi TIFF-nya. Kemudian klik OK. Jika sudah, DEM yang sebelumnya bisa di-remove agar tidak membingungkan. Setelah selesai fill, maka dapat dilanjutkan dengan flow direction. Flow direction berguna untuk mengetahui arah aliran air berdasarkan ketinggian tempat yang didapatkan dari DEM-nya. Jadi, untuk arah alirannya baik ke kanan ataupun ke kiri dapat terlihat dari nilai digital number suatu peta DEM. Untuk inputnya, teman-teman bisa masukkan dari hasil fill tadi, kemudian outputnya dapat disesuaikan dan jangan lupa untuk tambahkan ekstensinya, kemudian klik OK. Jika sudah selesai, maka tampilan hasilnya akan seperti ini. Setelah flow direction, maka akan kita lanjutkan ke flow accumulation. Flow accumulation ini dilakukan setelah kita mengetahui arah dari aliran setiap lereng itu kemana. Maka kita dapat mencari akumulasinya di mana dengan menggunakan tool flow accumulation. Untuk inputnya, kita bisa masukkan dari hasil flow direction-nya dan outputnya bisa disesuaikan. Dan jangan lupa untuk tambahkan ekstensi .tiff, lalu klik OK. Untuk proses flow accumulation ini membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga alangkah lebih baiknya ketika analisis fill di awal tadi, kita bisa potong terlebih dahulu daerah yang akan dianalisis agar memperingan pekerjaan laptop kita. Oke, setelah selesai, tampilan dari flow accumulation-nya seperti ini. Dan tampilan seperti ini, kita tidak bisa melihatnya dengan jelas di mana akumulasinya. Maka dari itu, yang terlihat di sini hanya terdapat 2 jalur sungai. Ini merupakan contoh dari akumulasi yang paling besar sehingga paling terlihat. Jadi, untuk mengetahui akumulasi-akumulasi yang lebih kecil, maka kita dapat melanjutkannya dengan klik kanan pada flow accumulation, lalu ke properties, kemudian pilih symbology, dan kita arahkan ke bagian classified. Di sini kelasnya ada 5, jadi kita ubah menjadi 30 kelas. Kemudian di bagian simbol, di sini kita klik agar lebih nampak, maka kita lakukan pembalikan warna atau flip color. Lalu jika sudah, klik OK. Maka hasilnya akan seperti ini. Jadi ketika kita zoom, akan lebih jelas seperti ini. Untuk akumulasinya di sini bisa kita lihat dari warnanya, yaitu ada yang berwarna putih, abu-abu, dan hitam. Dan warna-warna tersebut tergantung dari angka-angkanya. Berdasarkan dari klasifikasi yang terbentuk seperti ini, jika warnanya semakin hitam, maka ini merupakan akumulasi yang paling besar atau paling banyak. Jadi ketika warnanya tadi belum kita ubah seperti ini, dan hanya terlihat 2 garis, maka semua akumulasinya berpusat di 2 aliran sungai ini. Setelah flow accumulation selesai, kita lanjutkan dengan pembuatan outlet sungai, yaitu untuk pembuatannya kita menggunakan data dalam bentuk shapefile point. Caranya, kita masuk ke katalog,
Kemudian pada folder yang kita inginkan, diklik kanan, lalu pilih New, kemudian Shapefile. Untuk namanya, kita ubah misalkan di sini menjadi Outlet Sungai. Dan untuk fiturnya, kita pilih point. Kemudian koordinatnya disamakan dengan koordinat yang kita gunakan. Karena saat ini sudah menggunakan koordinat UTM, maka lanjutkan dengan pilih koordinat UTM, lalu klik OK. Setelah terbentuk outlet sungainya, kita nyalakan terlebih dahulu untuk editornya. Lalu kita beri titik pada cabang yang paling ujung di sungainya. Misalkan kita beri titik di sebelah sini. Jika sudah selesai, maka matikan terlebih dahulu untuk editornya. Setelah ini, kita akan melakukan snap PowerPoint. Caranya, masukkan input dari shapefile outlet sungai tadi. Kemudian, input accumulation rasternya dengan menggunakan data flow accumulation. Dan untuk outputnya, kita biarkan di lokasi defaultnya. Jadi, jangan diubah. Kemudian, klik OK. Jika sudah selesai, maka kita coba zoom. Maka akan terlihat kotak seperti ini. Lalu, kita lanjutkan pembuatan watershed dengan cara yang sama. Jika sudah, klik OK, dan hasilnya akan berbentuk seperti ini. Ini merupakan batas das dari sungai yang sudah kita tandai ujung dari percabangannya tadi. Setelah itu, untuk analisis selanjutnya akan lebih mudah jika kita buat menjadi sebuah shapefile. Karena saat ini masih dalam bentuk raster, maka akan kita ubah menjadi shapefile. Caranya yaitu kita klik pada Arch Toolbox, kemudian pilih Conversion, lalu pilih From Raster. Dan di sini masuk ke Raster to Polygon. Untuk inputnya kita masukkan raster yang ingin kita ubah menjadi polygon tadi, yaitu watershed. Lalu jika sudah, klik OK. Kemudian untuk outputnya bisa diletakkan di lokasi penyimpanan sesuai keinginan. Jadi di sini sudah bisa diatur lokasi penyimpanannya. Jika sudah, hasilnya akan seperti ini yang sudah berbentuk shapefile. Sehingga apabila nanti digunakan untuk mengekstrak atau memotong data-data lainnya, sudah dapat digunakan. Setelah kita mempelajari mengenai analisis DAS, maka selanjutnya adalah kita akan mempelajari bagaimana cara melakukan tampilan 3D. Bahan yang digunakan adalah Petadem menggunakan aplikasi ArcScene yang merupakan bagian dari ArcGIS. Pertama-tama, kita masukkan terlebih dahulu untuk bahannya yaitu Petadem. Ketika di input ini, petanya masih belum berbentuk 3D, yaitu masih 2 dimensi yang terlihat dari masih datar petanya. Kemudian, kita dapat lanjutkan dengan klik kanan pada petanya, lalu pilih Properties, kemudian pilih Base Height. Pada bagian Elevation from Surface, di sini kita ganti menjadi Floating on a Custom Surface. Untuk bagian layer offsetnya, kita ganti di sini menjadi 1000. Setelah itu, apabila kita ingin melihat hasilnya yang lebih informatif, maka dapat kita lanjutkan dengan klik Symbology. Lalu ke bagian warnanya, kita ganti menjadi biru merah seperti ini. Jika sudah, klik OK, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Sudah terlihat bahwa warna yang merah merupakan daerah pegunungan yang terlihat lebih tinggi. Untuk tampilannya seperti ini, dan untuk daerah yang lebih datar akan berwarna biru seperti ini. Sekian untuk materi mengenai analisis DAS dan juga cara menampilkan tampilan 3D. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.